Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yusuf Mangalik dengan nomor induk mahasiswa 2021 MM 23760 kelas 17D, program studi Magister Manajemen pada Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia. Video ini saya buat dengan tujuan memenuhi salah satu tugas mata kuliah perilaku organisasi yang diampuh oleh Bapak dosen Dr. Laode Anjaya Kamaludin MADM KP. Saya akan membahas tentang perilaku organisasi itu sendiri. Kita mengetahui bersama-sama bahwa dalam perilaku organisasi ada beberapa aspek-aspek yang perlu kita ketahui. Yang pertama, apakah pengertian dari organisasi itu? Yang kedua, apakah pengertian perilaku organisasi? Yang ketiga, apakah tujuan perilaku organisasi? Yang keempat, bagaimana sejarah perilaku organisasi itu sendiri? Yang kelima, dan fungsi seorang manajer dalam sebuah organisasi. Yang keenam, peluang dan tantangan perilaku organisasi. Yang ketujuh, disiplin ilmu yang mendukung perilaku organisasi. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah kaitan manajemen dengan perilaku organisasi. Kita akan membahas satu persatu aspek-aspek yang membangun perilaku organisasi itu. Yang pertama, pengertian organisasi. Pengertian organisasi dapat dipandang dalam dua bidang. Yang pertama, dalam pandangan statis, dan yang kedua, dalam pandangan dinamis. Dalam pandangan statis, organisasi dipandang sebagai wadah atau sebagai alat, sebagai jaringan dari hubungan kerja yang bersifat formal, dan dipandang sebagai saluran hierarki kedudukan yang ada dan menggambarkan secara jelas tentang garis kewenangan. Sedangkan dalam pandangan dinamis, organisasi dianggap sebagai sesuatu yang selalu bergerak, mengadakan pembagian tugas sesuai dengan sistem yang telah ditentukan dan sesuai pola organisasi tersebut. Memandang organisasi itu dari segi isinya, yaitu sekelompok orang yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama pula. Kedua, pengertian perilaku organisasi. Definisi perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individu, kelompok maupun organisasi. Definisi perilaku organisasi menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Syamsir Torang, perilaku organisasi adalah tentang apa yang dilakukan oleh mereka yang ada di dalam organisasi dan bagaimana perilaku mereka mampu memberikan dampak pada performa organisasi tersebut. Menurut Timothy A. Jutge, perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang menyelidiki dampak yang dipunyai oleh suatu individu, kelompok, dan juga struktur pada perilaku yang ada di dalam suatu organisasi. Tujuan dari perilaku organisasi adalah untuk menerapkan ilmu pengetahuan agar bisa meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Sedangkan menurut Khairul Umam, perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari dampak dari perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku organisasi agar bisa menerapkan pengetahuan terkait tentang berbagai hal tersebut demi perbaikan efektivitas suatu organisasi. Yang terakhir, menurut M. Toha, perilaku organisasi adalah suatu studi yang berhubungan dengan berbagai aspek tingkah laku manusia di dalam organisasi maupun kelompok tertentu. Tujuan perilaku organisasi. Secara garis besar, tujuan perilaku organisasi dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan. Menjelaskan berarti kajian perilaku organisasi berupaya mengatur faktor-faktor penyebab perilaku seseorang atau kelompok. Meramalkan berarti perilaku organisasi membantu memprediksi kejadian organisasi pada masa mendatang. Ketiga, mengendalikan berarti bahwa perilaku organisasi menawarkan berbagai strategi dalam mengarahkan perilaku individu atau kelompok itu sendiri.
Kemudian yang berikutnya, sejarah perilaku organisasi. Sejarah perilaku organisasi dapat dikelompokkan atas 4 masa. Yang pertama, masa praktik awal. Yang kedua, masa-masa klasik. Yang ketiga, masa gerakan hubungan kemanusiaan. Dan yang keempat, masa perilaku organisasi modern. Aspek berikutnya adalah peran dan fungsi manajer dalam sebuah organisasi. Ada beberapa peran manajer dalam sebuah organisasi, yaitu sebagai peran antar pribadi, yang kedua sebagai peran informasi, yang ketiga sebagai peran keputusan. Kemudian fungsi manajer. Menurut Henry Fayol, manajer menjalankan semua fungsi manajemen, yaitu mulai dari merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan. Aspek yang keenam, peluang dan tantangan perilaku organisasi. Adapun peluang dan tantangan perilaku organisasi adalah yang pertama, adanya globalisasi. Kedua, keanekaragaman angkatan kerja. Ketiga, memperbaiki kualitas dan produktivitas. Yang berikutnya, memperbaiki keterampilan menangani orang. Terus yang terakhir adalah memperbaiki perilaku etis. Kemudian aspek yang berikutnya yaitu disiplin ilmu yang mendukung perilaku organisasi. Ada 4 disiplin ilmu yang mendukung perilaku organisasi itu. Yang pertama, ilmu psikologi. Yang kedua, psikologi sosial. Yang ketiga, sosiologi. Dan yang keempat, ilmu antropologi. Aspek yang terakhir atau aspek yang kedelapan, yaitu kaitan manajemen dengan perilaku organisasi. Apa kaitan manajemen dengan perilaku organisasi? Manajemen merupakan proses dari perencanaan, pengawasan, pengendalian, hingga evaluasi. Sedangkan perilaku organisasi atau corporate governance merupakan sebuah budaya perusahaan dan nilai-nilai yang diutamakan untuk dijalankan dalam sebuah perusahaan. Kaitannya di sini adalah perilaku organisasi menjadi sebuah golden rule atau aturan agar cita-cita dan target perusahaan dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien. Demikianlah materi ini yang sempat saya bawakan mengenai perilaku organisasi. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Kritik dan saran sangat saya harapkan. Cukup sekian dari saya. Salam sehat buat kita semua.